kita udah nemu peradaban lain nih. Jangan-jangan itu pintu rumah penghuni planet lain. Kita bisa ngintip jendelanya nggak ya? Foto ini dikirim oleh Curiosity milik NASA yang sekarang berada di permukaan Mars. Tapi sayangnya, kita belum mendapat hasil yang menggembirakan. Para astronom mengklaim temuan ini cuma bagian alami dari lanskap Mars. Ada sejumlah petunjuk yang membuat mereka mengiranya sebagai pintu asli. Apalagi tingginya yang cuma 1 meter. Kali aja penghuni Mars emang nggak begitu tinggi kan? Tapi para saintis tetap bilang kalau objek yang diduga sebagai pintu itu sebetulnya hanyalah lubang pada batu yang terbentuk oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, pintu ini punya lapisan celah menonjol karena terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan celah ini lebih rendah di sebelah kiri, lalu sedikit naik di sebelah kanan. Kemunculannya bermula sekitar 4 miliar tahun yang lalu di area sungai atau gumuk yang tertiup angin. Setelah pola ini terlihat, angin kencang di Mars terus memperparah pengikisannya. Lapisan celah tadi rupanya menghilang di dalam pintu. Amati gambar ini deh. Kamu ngelihat retakan nggak? Di sini. Jadi beginilah erosi batu yang ada di planet merah. Gua kecil ini mungkin muncul saat sejumlah retakan memotong lapisan celah. Mungkin aja batu besar yang runtuh karena terlalu berat, kemudian menghasilkan celah berbentuk pintu. Bisa jadi memang begitu. Meskipun gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi bumi, hal ini bisa aja terjadi. Lihat aja tuh, batu yang ada di samping kanan celah. Ujung vertikalnya kelihatan mulus. Pasti ini nih penyebabnya. Mungkin batu tersebut belum lama jatuh dan angin Mars belum menyapunya. Angin di Mars memang kencang banget. Planet ini dikenal dengan badai debunya yang parah. Bahkan saking parahnya, debu yang berterbangan bisa menutup pandangan kita ke arah Mars dari teleskop bumi. Badai ini terjadi setiap tahun dan menyebar di area seluas benua. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Durasinya bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Selain badai tahunan ini, ada juga badai besar yang jarang terjadi. Tapi tiupannya lebih kencang dan lebih parah. Badai ini bernama badai debu global karena tiupannya menyebar ke seluruh Mars. Kalau kamu sampai terjebak di badai terdahsyat Mars, efeknya nggak separah dugaanmu kok. Kecepatan angin maksimalnya mencapai 96 km per jam. Padahal kecepatan badai di bumi bisa mencapai 2 kali lipatnya. Perlu diingat juga, atmosfer di planet merah 1% lebih padat daripada atmosfer bumi. Makanya, kalau kamu pengen main layangan di permukaan Mars, anginnya harus jauh lebih kencang daripada angin di bumi. Kalau nggak gitu, layanganmu nggak akan bisa terbang. Jadi intinya, meskipun Mars cukup berangin, tiupannya nggak sekencang di bumi. Oh, dari tadi aku sering nyebut Mars sebagai planet merah nih. Kira-kira kenapa ya? Planet tetangga kita ini dilapisi debu, tanah, dan batu yang mengandung banyak besi oksida. Makanya permukaan Mars berwarna merah khas. Bahkan hak ciptanya udah didaftarin loh. Enggak lah. Mars adalah planet keempat dari matahari, jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi tetap aja, kondisi di sana dingin dan sunyi. Suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Tapi kalau kamu mau pergi ke kutubnya saat lagi dingin, sebaiknya pakai baju hangat, karena suhu di situ bisa ngedrop sampai minus 140 derajat. Meski begitu, beberapa areanya punya kondisi nyaman. Suhu hangat di situ bisa mencapai 21 derajat, nggak beda jauh dengan bumi kita. Mars adalah salah satu benda langit di tata surya yang paling sering dijelajahi. Bahkan saat ini, 2 penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, sedang ada di Mars. Di sana juga ada pendarat InSight dan helikopter Ingenuity alias Genie. Perseverance adalah wahana tercanggih dan terbesar yang pernah dikirim ke planet lain. Perjalanan ke planet merah berlangsung selama 203 hari, dan Genie terbang ke Mars dengan menempel di perut Perseverance. Nebengnya sampai jauh banget ya. Aku punya cerita menarik nih. Semisal kamu jadi orang Babilonia yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi, Babilonia adalah kekaisaran di Mesopotamia kuno. Kamu masih ingat ini di pelajaran sejarah kan? Nah, tetanggamu tiba-tiba nanya begini, "Sekarang hari apa sih?" Terus kamu ngejawab, "Hari Mars." Loh, kok hari Mars? Babilonia kuno membagi 1 pekan jadi 7 hari, dan masing-masing hari dinamai dengan benda langit seperti bulan, matahari, Venus, dan sebagainya. Sedangkan hari Mars bertepatan dengan hari Selasa.
Orang Babilonia meyakini hidup mereka dipengaruhi oleh benda langit yang menjadi nama hari mereka. Mars dikait-kaitkan dengan agresi karena berwarna merah. Makanya setiap Selasa, mereka ngadain upacara untuk ngilangin pengaruh negatif dari planet yang nggak ramah ini. Mars emang bisa kelihatan nggak bersahabat. Atmosfernya tipis banget. Volumenya cuma 1% dari atmosfer bumi. Jadi, udara yang bisa dihirup di planet merah ini 99% lebih sedikit. Sebagian besar atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Kalau persentasenya setinggi ini, karbon dioksida bisa meracuni manusia. Di Mars, nggak ada oksigen yang bisa dihirup. Jadi, kita cuma bisa menghirup 1/10 dari 1% oksigen di udara Mars. Itu jelas nggak cukup untuk bertahan hidup di sana. Sejauh ini, Mars punya 2 satelit bernama Deimos dan Phobos. Menurut para astronom, satelit ini mungkin pernah jadi asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Bentuk satelit ini mirip kentang. Gravitasi Mars nggak bisa membentuknya jadi bola karena masanya terlalu kecil. Kalau bentuknya mirip kentang, kenapa nggak dinamai perkedel aja, ya kan? Biar lebih matching. Sekitar 24-40 juta tahun lagi, Mars diperkirakan akan punya cincin. Sisi terang masih bakal ada nggak ya? Makanya, tonton terus. Gaya gravitasi Mars akan ngancurin Phobos sebagai satelit terbesarnya. Duh, si kentang bakal dihancurin jadi perkedel beneran tuh. Beberapa serpihan Phobos akan jatuh ke permukaan Mars, dan serpihan lainnya terus hancur, kemudian ngebentuk cincin di sekeliling Mars. Umur cincin ini mungkin akan mencapai 100 tahun. Permukaan Mars terbagi oleh sistem ngarai besar yang dikenal sebagai Valles Marineris. Wih, namanya mirip kayak menu makanan mewah. Ngarai ini membentang lebih dari 4.800 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke California. Ngarai terluasnya berdiameter 322 km dan kedalamannya mencapai 6 km. Jadi kalau diestimasi, ukuran Valles Marineris 10 kali lipatnya Grand Canyon di bumi. Objek yang satu ini juga nggak kalah besar loh. Olympus Mons adalah gunung berapi terbesar di tata surya dan letaknya ada di Mars. Tinggi Olympus Mons 3 kali lipatnya Gunung Everest atau gunung tertinggi di atas permukaan laut yang ada di bumi. Sedangkan dasar Olympus Mons kurang lebih sebesar 315 km persegi. Para saintis memperkirakan Mars pernah mengandung air. Mereka bisa dibilang begitu karena di permukaan planet merah ada banyak jaringan lembah sungai dan dasar danau purba. Di Mars juga ada mineral dan batuan yang cuma bisa terbentuk di dalam air. Mars juga mungkin pernah dilanda banjir bandang 3,5 miliar tahun yang lalu. Di planet merah memang masih ada air, tapi atmosfer Mars terlalu tipis sehingga air di bawah permukaannya nggak berwujud cair. Air ini justru berbentuk es dan berada di bawah permukaan kutub Mars, atau lebih tepatnya, tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan InSight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan.
Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fossey menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024 telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara.
Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas. Sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016, tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga. Nah, kamu di sini. Kamu adalah orang pertama yang menginjakan kaki di Mars. Dan misi pertamamu adalah menjelajahi sebuah tempat bernama Kawah Jezero. Kamu sedang mengarungi debu tebal berwarna karat ketika tiba-tiba kamu tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Kamu mendekat untuk memeriksa siapa pelakunya dan mundur dengan perasaan ngeri. Sebuah tengkorak menatap ke arahmu. Milik siapa tengkorak itu? Dinosaurus Mars kuno? Perwakilan dari peradaban yang telah lama hilang? Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Inilah yang akan diceritakan oleh robot Mars milik NASA yang bernama Perseverance, yang akan memberitahumu jika robot ini bisa berbicara dan memiliki kesadaran. Robot penjelajah ini memang menemukan sesuatu yang aneh, tapi itu bukan tengkorak sungguhan, hanya terlihat seperti tengkorak saja. Kenyataannya itu adalah bebatuan yang tampaknya tidak cocok berada di planet merah. Saat ini Perseverance sedang menjelajahi tepi area besar berbentuk mangkuk kosong yang disebut Kawah Jezero. Para ilmuwan menduga bahwa dahulu kala kawah ini memiliki danau raksasa, bahkan mungkin penuh dengan kehidupan yang sangat kecil. Sejak Desember 2024, penjelajah ini telah menuruni bukit curam yang disebut Bukit Witch Hazel. Misi ini penting karena bukit ini mungkin menyimpan rahasia tentang bagaimana cuaca dan lingkungan Mars pada miliaran tahun yang lalu. Pada tanggal 11 April 2025, Perseverance berhenti untuk melihat sebuah tempat khusus di mana dua jenis batu bertemu. Yang satu berwarna terang dan yang satunya lagi berwarna gelap. Dan tepat di tempat itu, para ilmuwan melihat batu yang tampak aneh, yang kemudian mereka beri nama Bukit Tengkorak. Batu itu tampak menonjol secara dramatis karena berwarna gelap dan memiliki bentuk yang tajam. Tapi yang paling menyeramkan, batu itu penuh dengan lubang-lubang kecil. Mimpi buruk bagi mereka yang menderita trypophobia. Jadi NASA membagikan penemuan ini dalam sebuah posting blog. Mereka menjelaskan bahwa Bukit Tengkorak tidak terlihat seperti bebatuan lain di sekitarnya. Area tempat Perseverance menemukan bebatuan aneh ini disebut Port Anson. Para ilmuwan menduga bahwa banyak bebatuan di sana yang awalnya tidak terbentuk di tempat itu.
Bebatuan itu berpindah dari tempat lain dalam waktu yang sangat lama. Tapi bagaimana bebatuan itu berpindah atau apa yang memindahkannya? Tapi jangan terlalu berharap dulu. Bukan berarti kita akan menemukan tetangga luar angkasa di Mars. Batuan semacam ini disebut float. Batu-batu ini kemungkinan besar telah melakukan perjalanan jauh melintasi Mars miliaran tahun yang lalu, saat planet ini masih lebih hangat dan basah, dengan sungai, danau, dan bahkan mungkin lautan. Ketika air mengering dan tanah lunak di sekeliling bebatuan perlahan-lahan terkikis, seiring berjalannya waktu, bebatuan yang lebih keras tetap bertahan, berada di permukaan. Sekarang para ilmuwan mencoba mencari tahu bagaimana lubang-lubang aneh di Bukit Tengkorak terbentuk. Salah satu dugaannya adalah bagian kecil dari batuan itu pecah dan terkikis seiring berjalannya waktu, meninggalkan lubang-lubang kecil. Gagasan lainnya adalah bahwa angin Mars yang membawa debu dan batu-batu kecil mungkin perlahan-lahan mengikis permukaannya, seperti amplas, dan menciptakan lubang-lubang itu. Bukit Tengkorak berwarna gelap dan pada awalnya para ilmuwan mengira bahwa batu ini mungkin meteorit yang berasal dari luar angkasa. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat pada bahan kimia dalam batu tersebut dengan menggunakan supercam milik Perseverance, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan dari meteorit pada umumnya. Jadi, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Bukit Tengkorak mungkin adalah batuan vulkanik. Baik di bumi maupun di Mars, batuan vulkanik berwarna gelap berasal dari mineral seperti olivin, piroksen, dan biotit. Jika Bukit Tengkorak adalah batuan vulkanik, mungkin saja ia berasal dari aliran lava tua di dekatnya yang telah terurai seiring waktu. Atau mungkin batu ini terlempar keluar dari tanah saat terjadi tabrakan besar, seperti tabrakan asteroid, yang menggali jauh ke dalam tanah dan menarik batu vulkanik dari bawah. Yang membantu para ilmuwan dalam penelitian mereka adalah Perseverance sekarang memiliki beberapa alat keren yang membantunya mengetahui terbuat dari apa batuan Mars. Dengan cara itulah kita bisa mengetahui dari mana batuan itu berasal dan bagaimana batuan itu terbentuk. Akhir-akhir ini, penjelajah ini sangat sibuk. Hanya dalam beberapa bulan, wahana ini telah mengumpulkan sampel dari 5 batuan, mempelajari 7 batuan dari dekat, dan meledakkan 83 batuan dengan lasernya untuk mempelajari batuan-batuan tersebut dari kejauhan. Ini adalah laju penelitian tercepat sejak kendaraan penjelajah ini mendarat di Mars 4 tahun lalu. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Jet Propulsion Lab NASA. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan satu batu yang menarik di dalam kawah. Tapi di tepi kawah, alias di pinggiran kawah, bebatuan yang keren dan aneh terus bermunculan. Para ilmuwan sangat bersemangat untuk membawa sampel batuan ini kembali ke bumi untuk melihat apakah batuan-batuan ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang pernah ada di Mars. Tapi ada masalah. Rencana untuk membawa pulang sampel-sampel itu, yang disebut misi pengembalian sampel Mars, sangat rumit, mahal, dan mengalami penundaan. Jadi untuk saat ini, sampel-sampel itu tetap tinggal di Mars, menunggu perjalanan pulang. Halo, Uber! Ada satu lagi kendaraan penjelajah yang saat ini sedang bekerja keras untuk membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang tetangga kita ini, yakni Curiosity, dan ia mungkin telah menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi pada atmosfer Mars miliaran tahun yang lalu, yang tebal dan kaya akan karbon dioksida. Jika planet merah ini pernah memiliki temperatur yang hangat dan air yang mengalir, di manakah tanda-tanda karbon yang seharusnya tertinggal? Biasanya planet seperti itu akan memiliki karbonat, mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida bereaksi dengan air dan batuan, terkubur di dalam tanahnya. Tapi di Mars, hanya sedikit sekali karbonat yang pernah ditemukan, dan ini menjadi misteri besar. Sekarang para ilmuwan mungkin akhirnya punya jawabannya. Sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa besi karbonat yang disebut siderit mungkin tersembunyi di dalam lapisan batuan Mars yang kaya akan sulfat. Lapisan-lapisan ini tidak mudah dikenali dalam foto-foto satelit dari orbit. Mungkin itulah alasan mengapa karbonat bisa luput dari perhatian selama ini. Pada suatu masa di masa lalu, siklus karbon di Mars menjadi tidak seimbang. Batuan-batuan mulai menarik lebih banyak karbon dioksida daripada yang dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan Mars kehilangan terlalu banyak CO2
dari atmosfernya sehingga mendinginkan planet dan membuatnya kering dan tidak bisa ditinggali. Saat itu, Mars mungkin masih bisa dihuni. Tapi ketika karbon dioksida mulai berubah menjadi siderit, Mars mungkin mulai menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Wahana penjelajah Curiosity menemukan bebatuan kaya karbon ini di Kawah Gale, sebuah area di Mars yang dulunya penuh dengan air. Batuan-batuan itu juga mengandung banyak garam yang biasanya terbentuk ketika air mengering. Hal ini mendukung gagasan bahwa Mars telah mengalami perubahan besar. Kemungkinan dari planet dengan iklim yang bagus menjadi planet yang dingin dan kering, seperti yang kita lihat sekarang. Jika para ilmuwan menemukan lebih banyak siderit di bagian lain Mars, maka hal ini bisa membantu menjelaskan kemana perginya semua karbon dioksida purba tersebut. Lebih baik lagi, penemuan ini bisa mendukung gagasan kalau Mars dulunya hangat, basah, dan bahkan mungkin bisa dihuni. Tapi itu bukan satu-satunya penemuan yang dilakukan Curiosity. Kendaraan penjelajah ini memiliki seperangkat instrumen khusus yang disebut SAM. Tugas SAM adalah mempelajari batuan, tanah, dan udara di Mars untuk mempelajari lebih lanjut tentang planet ini. Dan salah satu penemuan terbesar SAM, ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan massanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah,
Ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30. Ada lubang besar di Mars, lebarnya lebih dari 300 kaki, dan tampaknya NASA setuju bahwa itu bisa jadi merupakan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Apakah mungkin ada peradaban luar angkasa misterius yang bersembunyi di sana?
Nah, para ahli dari NASA berpikir bahwa lubang itu mungkin mengarah ke lapisan bawah permukaan planet Mira. Kamu bisa membayangkannya seperti pintu jebakan yang terbuka ke ruang bawah tanah. Para ilmuwan sangat peduli dengan lubang-lubang seperti ini karena bisa aja terhubung ke gua-gua besar di bawah tanah. Gua-gua ini akan tersembunyi dari permukaan dan bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi kehidupan untuk ada. Kamu tahu, permukaan Mars itu tempat yang keras. Sangat dingin, sangat kering, dan terus-menerus terkena radiasi. Sementara itu, ruang bawah tanah berbeda. Tempat-tempat itu seperti tempat perlindungan alami, melindungi apapun yang ada di dalamnya. Itulah yang membuatnya menjadi salah satu tempat terbaik untuk mencari tanda-tanda kehidupan di Mars. Menariknya, NASA biasanya sangat berhati-hati saat membicarakan kehidupan di planet lain. Sampai sekarang, sebagian besar peneliti fokus pada bentuk kehidupan kecil seperti mikroba, yang mungkin bersembunyi di lautan beku di planet dan bulan terdekat. Tapi sekarang, para ilmuwan benar-benar berpikir lubang ini bisa mengarah ke gua bawah tanah yang sangat besar. Kalau itu benar, selain mencari tanda-tanda kehidupan, tempat ini juga bisa jadi target untuk para astronot di masa depan. Karena gua-gua itu bisa dijadikan tempat perlindungan yang bagus. Bahkan bisa jadi markas di Mars. Foto dengan lubang itu bukan foto baru. Foto ini diambil tahun 2017 oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Di sini terlihat banyak lubang tersebar di tanah. Area ini mirip ke Swiss. Sebagian besar lubang beralas tanah gelap berdebu di bawah lapisan tipis karbon dioksida beku terang atau biasa disebut as gray. Namun, satu lubang menonjol dari yang lainnya. Lubang itu berbentuk bulat sempurna, terletak di bagian atas gambar dan lebarnya sekitar 100 meter. Itu adalah lubang yang sangat besar. Lubang itu juga dikelilingi kawah yang bulat sempurna. Seolah ada sesuatu menembus permukaan dan meninggalkan cincin di sekitarnya. Ilmuwan menduga lubang itu akibat hantaman meteorit. Dulu, Mars diyakini mirip bumi dengan kondisi yang mendukung kehidupan. Namun kini, peluang terbaik mencari tanda kehidupan ada di bawah tanah. Mars tak lagi punya medan magnet kuat atau atmosfer tebal, jadi permukaannya terus terpapar radiasi berbahaya luar angkasa. Gua bawah tanah atau tabung lava berfungsi bak bunker alami, melindungi isinya dari radiasi. Inilah sebabnya tempat itu jadi lokasi paling menjanjikan bagi kehidupan. Berkat perlindungan itu, astronot mungkin kelak menemukan tanda kehidupan masa lalu atau fosil di sana. Untuk mencari ruang tersembunyi ini, NASA menggandeng ahli struktur bawah tanah dan seismik dari Amerika Serikat, Survei Geologi Amerika Serikat. Pada tahun 2019, mereka merilis peta rinci yang menunjukkan lebih dari 1.000 kemungkinan pintu masuk gua yang tersebar di seluruh Mars. Namun, ada masalah. Semua data ini berasal dari wahana antariksa 250 mil di atas permukaan Mars. Dari ketinggian itu, ilmuwan melihat lubang-lubang, tapi tak tahu kedalamannya atau apa yang ada di bawahnya. Beberapa mungkin benar-benar gua, sementara yang lain bisa jadi hanya lekukan dangkal di batu. Misi lain, termasuk Mars Express milik ESA, juga menemukan tanda tabung lava kuno di bawah gunung berapi purba Mars. Tapi, yang membuat gambar baru ini istimewa adalah karena jelas menunjukkan setidaknya satu lubang yang mengarah ke sarang bawah tanah misterius. Jika rencana ini terwujud, astronot pertama bisa melihat lubang besar ini secara langsung pada tahun 2030-an. Dan mungkin mereka juga akan bisa meneliti misteri Mars lainnya. Selama 5 dekade, ilmuwan bingung akan 2 juta garis gelap di permukaan Mars. Tanda hitam ini bak noda atau bayangan panjang yang mengalir menuruni lereng. Hampir seperti ada yang menumpahin tinta di planet itu. Tanda ini pertama terlihat di tahun 70-an, selama puluhan tahun penyebabnya belum terjelaskan. Tanda-tanda ini disebut slope streaks. Mereka muncul di lereng curam, dinding kawah, dan punggungan di seluruh Mars. Dari kejauhan, mereka tampak datar dan gelap. Awalnya, ilmuwan mengira garis ini disebabkan es mencair. Ini bisa memicu longsoran lumpur, seperti tanah basah yang meluncur di bukit bumi. Sampai sekarang, peneliti masih percaya garis itu berasal dari longsoran, tapi tanpa air. Data baru dari Mars Reconnaissance Orbiter NASA menunjukkan garis-garis ini akibat longsoran kering. Bukan lumpur atau air, melainkan debu lepas yang tiba-tiba meluncur ke bawah. Lebih mirip pasir kering yang tumpah dari tumpukan saat terganggu. Inilah yang menjelaskan bagaimana garis-garis itu bisa terbentuk di lingkungan Mars yang dingin dan kering. Salah satu contoh yang terkenal ada di Apollinaris Mons. Itu adalah gunung berapi yang udah punah di selatan ekuator Mars.
Di salah satu sisi punggungan, ratusan garis membentang berdampingan, membuat permukaannya tampak seperti kode batang. Garis ini muncul rentang 2013 hingga 2017. Ilmuwan menduga dampak meteoroid di dekatnya memicu garis tersebut. Meski tak langsung menghantam punggungan, getarannya mengguncang tanah, cukup memicu aliran debu ke bawah lereng. Karena muncul pasca tumbukan, ilmuwan meyakini meteoroid atau gempa Mars adalah penyebab utama sebagian besar garis lereng. Namun, studi baru menunjukkan anggapan ini kurang tepat. Penelitian ini mengamati sekitar 2,1 juta garis lereng. Garis itu difoto Mars Reconnaissance Orbiter NASA dalam jangka panjang, sejak 2006 hingga 2024. Ilmuwan memperkirakan Mars punya sekitar 1,6 juta garis lereng secara keseluruhan. Namun, beberapa terhitung ganda karena muncul di gambar berbeda. Jadi, setelah menganalisis data ini, peneliti menyimpulkan hampir semua garis baru terbentuk karena angin dan debu, bukan tumbukan atau gempa. Lihat, musim di Mars berubah dan angin perlahan memindahkan debu serta pasir. Ketika material lepas itu tiba-tiba meluncur menuruni lereng, ia meninggalkan jejak gelap. Ini seperti menyapu debu dari permukaan dan memperlihatkan lapisan yang lebih gelap di bawahnya. Tumbukan meteoroid dan gempa Mars juga emang menciptakan beberapa garis, tapi hanya di lokasi yang sangat spesifik. Secara keseluruhan, peran mereka sangat kecil. Kurang dari 0,1% garis lereng baru disebabkan oleh tumbukan dan gempa Mars. Analisis juga menunjukkan bahwa garis lereng tidak tersebar merata di seluruh Mars. Mereka dikelompokkan ke dalam 5 wilayah utama. Di setiap area ini, garis baru biasanya terbentuk pada waktu-waktu dalam setahun ketika angin sedang paling kencang. Ada titik kritis penting yang disebut ambang pergerakan debu. Begitu angin cukup kuat untuk mengangkat dan memindahkan debu, material lepas di lereng menjadi tidak stabil. Ketika itu terjadi, debu bisa tiba-tiba meluncur ke bawah lereng menciptakan garis gelap. Ini mirip dengan bagaimana angin kencang di Mars bisa mengangkat debu dan membentuk kolom berputar yang disebut dust devil. Mereka seperti tornado kecil yang bergerak melintasi dataran planet itu. Salah satu alasan misteri ini butuh waktu lama untuk dipecahkan adalah karena garis-garis ini terbentuk saat ilmuwan sulit melihatnya terjadi. Kondisi yang menciptakan garis-garis baru biasanya terjadi saat matahari terbit dan terbenam. Karena fenomena ini terjadi dalam cahaya redup, belum ada wahana antariksa yang menyaksikannya secara langsung. Studi ini juga menghitung seberapa sering garis-garis baru muncul. Rata-rata, setengah garis baru terbentuk per tahun per garis yang ada. Karena Mars punya 1,6 juta garis lereng, artinya sekitar 80.000 garis baru muncul tiap tahun. Sebagian besar bertahan beberapa dekade, lalu memudar. Namun, ilmuwan kurang data jangka panjang untuk benar-benar yakin. Penemuan keren lainnya, meskipun garis lereng hanya menutupi kurang dari 0,1% permukaan Mars, mereka mungkin merupakan salah satu sumber debu terbesar di atmosfer Mars. Dengan kata lain, fitur-fitur yang tampak kecil ini mungkin punya peran jauh lebih besar dari yang kita duga. Maka, memahami perpindahan debu di lereng Mars sangat krusial. Debu Mars mempengaruhi cuaca, jarak pandang, hingga intensitas cahaya matahari di permukaan. Ini vital bagi koloni manusia masa depan yang butuh kondisi stabil untuk kelangsungan hidup dan operasional. Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantifact.
Ventifex adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Ventifex bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats.
Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars. Atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak